Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Biarkanlah pikiran, perkataan, pengetahuan kami semakin nyata bagi-Mu, bagi kami semua, sehingga kami semakin mengerti keselamatan yang Kau berikan kepada kami lewat Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Para saudara, pada tanggal 25 Mei, hari Senin, kita diajak untuk merenungkan kata-kata Yesus menjelang akhir hidupnya. Kata-kata yang sangat bermanfaat, ya, berulang-ulang, ya, Yesus memberikan pengajaran itu kepada kita semua. Jadi sebelum Yesus kembali kepada Bapa, dia mengajarkan kepada kita suatu pengajaran yang mendasar sekali, ya. Tapi juga bukan hanya pengajaran, tetapi kenyataan yang terjadi. Nah, dalam minggu-minggu ini semua bicara tentang ketika Yesus mau mengadakan perpisahan dengan para murid. Dan ini penting karena apa? Karena akhir Yesus seperti memberikan warisan. Yesus seperti memberikan mandat kepada kita. Dan Yesus memberikan janji kepada kita. Ya, hari ini dalam hari Senin dikatakan, ya, semua orang akan tercerai-berai. Ya, orang akan meninggalkan aku dan itu benar terjadi kemudian. Tetapi kamu jangan takut. Saya tidak akan pergi kemana-mana karena saya punya seorang Bapa, seorang Allah. Ya. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan Injil yang berbicara, yang diulang lagi tentang pengajaran Yesus yang terakhir, wasiat Yesus yang terakhir sebelum dia wafat. Ya. Ini menunjukkan kepada kita beberapa hal fundamental yang penting yang harus kita sadari, yaitu apa? Kita mempunyai relasi, ya sekarang relasi yang akrab, yang dekat dengan mesra dengan Allah. Anda adalah anak, seperti Yesus adalah anak dengan Bapa. Bapa mencintai kamu dan Bapa juga mencintai aku. Karena aku mencintai Yesus. Ini harus kita pegang sungguh-sungguh. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, dengan begini kita mau menyatakan bahwa Yesus menunjukkan kepada kita suatu relasi yang akrab. Suatu relasi yang mesra. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya punya relasi yang dekat dengan Allah sebagai Bapa? Relasi yang mesra, relasi yang dalam. Itu yang harus kita tanyakan. Maka Yesus selama 40 hari datang kepada para murid untuk mengajarkan kepada para murid, untuk meyakinkan, untuk menguatkan, untuk meneguhkan, ya, di aspek pengetahuan, pemahaman yang mendalam tentang rencana Yesus tentang kerajaan Allah. Tetapi juga pendampingan Yesus dalam perjalanan hidup ini, jangan takut. Kamu akan damai, aku akan menyertai kamu sepanjang masa. Tidak hanya sekarang, nanti. Ya. Jadi sekali lagi pengajaran Yesus datang 40 hari itu mengingatkan kembali akan hari itu. Tentang pengajaran kita harus punya pengetahuan. Tapi juga pengetahuan tentang Tritunggal, karya Allah, tapi juga pengetahuan tentang kitab suci. Maka kita harus mencintai kitab suci. Harus bergula. Pengetahuan kita harus tumbuh. Jangan sampai tidak tumbuh, berkembang. Harus ada semangat, harus ada gairah di sana. Supaya kita bisa memberi kesaksian kepada orang lain. Sebab kalau kita hanya beriman kepada Yesus, tidak tumbuh dan berkembang, kita menjadi narsistik. Kita diselamatkan bukan diri kita sendiri. Kita harus membagi kesaksian itu. Dan itu harus dialami. Harus Anda alami. Maka saudaraku yang terkasih, pertanyaan saya yang mungkin harus kita jawab bersama-sama. Ya, bukan hanya Anda, kita semua orang Katolik itu, maaflah ya katakanlah, tidak cukup kuat untuk bersaksi. Ketika diserang, kita mudah loyo, mudah luntur, mudah gugur. Tidak tahu jawaban. Maka kita harus mulai membaca, merenungkan. Pengetahuan kita harus ditambahkan.
Kita mengikuti seminar, kita harus baca buku, kita harus mendalam supaya kita bisa menjawab apa yang menjadi problem hidupku dan problem orang lain yang bertanya, yang menyerang diriku atau ajaranku atau ya. Ya. Jadi itu yang harus kita, seperti Yesus mengulang lagi, mengingatkan kamu, saya dulu ngajarkan ini kepada kamu, ingat dan segala macam. Ya. Jadi kenapa kita tidak tumbuh? Karena kita tidak belajar. Kita puas dengan apa yang sudah kita miliki, yang disebut dalam bahasa Inggris lebih tepat slothful complacency, kemalasan untuk belajar, untuk mendengarkan, untuk memperdalam pengetahuan, relasi kita dengan Tuhan. Untuk berdoa, tidak hanya berdoa tapi meditasio, merenungkan tentang hukum Tuhan. Seperti Bunda Mari menyimpan perkara itu dan merenungkan. Lalu juga kontemplasi, mengizinkan Tuhan masuk. Terbuka, Tuhan, masuklah ke dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam diriku, supaya Engkau membentuk aku sebagai rasulmu, saksimu. Saudara, dan kalau kita mengalami kesulitan, jangan mundur. Yesus mengatakan, aku menyertaimu sepanjang segala masa. Ya. Kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu. Dan ini penting, kuatkan hatimu. Tantangan itu, godaan itu bukan dari luar, terutama dari diri sendiri, dari dalam. Kuatkan hatimu ketika saya malas, ketika saya tidak mau mencari Tuhan Yesus, berjuang, bergulat. Itu kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama dengan masa Paskah ini, ya, dan sebentar lagi minggu depan kita merayakan kedatangan Roh Kudus. Meskipun sudah ada dalam hati kita, tapi kita bersama gereja bersama-sama supaya kita mohon supaya hidup kita diubah, supaya segala rintangan, segala godaan, segala kelemahan-kelemahan kita mudah-mudahan disingkirkan dan kita punya semangat daya baru setelah Pentakosta. Saya berharap demikian. Untuk Anda, untuk kita semua. Saudara, mari kita menerima Roh Kudus. Mohon Roh Kudus. Dan jangan putus asa, kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Luar biasa. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu supaya kami kuatkan hati kami ketika kami berjuang menjadi manusia orang Katolik yang sungguh-sungguh. Berani bersaksi tentang Yesus yang hidup. Berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala kuasa manapun. Semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Aku tidak takut lagi. Karena Engkau telah mengalahkan dunia segala sesuatu. Tak boleh membuat aku runtuh, takluk, tunduk. Karena Kristus Raja segala Raja. Dan Ia memberikan roh itu ke dalam hatiku, diriku. Berkat ini mengalir dalam diri Anda. Bagi Anda yang sakit diberkati oleh kuasa Bapa. Dan air dan darah mengalir dalam tubuh Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.